Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya, student, kali ini kita akan membahas topik pada matematika SMA, relasi dan fungsi. Seri matematika SMA, relasi dan fungsi bagian pertama. Oke, student, apa yang dimaksud dengan relasi? Ya, relasi dapat dinyatakan dalam, perhatikan contohnya. Yang pertama dalam pasangan berurutan. Oke, kita lihat yuk diagramnya seperti berikut. Ya, misalkan saya mempunyai titik sebagai berikut. Misalkan di sini. Oke. Atau misalkan saya taruh di sini. Oke. Lalu saya taruh di sini lagi. Ya, lalu saya taruh di sini. Lalu saya taruh lagi di sini. Oke. Nah, ini disebut dengan pasangan berurutan, ya. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Misalkan ini himpunan A, ya. Himpunan A, maka pasangannya sebagai berikut, ya, pasangan berurutannya. Yang pertama adalah yang ini, ya. Ya, yang ini kita sebut sebagai 1,5. Oke. Kemudian yang ini kita bisa tuliskan menjadi 1,2. Yang ini kita bisa sebut sebagai 2,1. Ya, yang ini kita bisa katakan 2,3, ya. Nah, yang terakhir ini kita katakan 3,2. Oke. Nah, ini namanya relasi yang dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan, ya. Seperti kita ketahui, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, ya. Jadi, yang depan ini kita katakan sebagai X, ya, yang ini sebagai Y, yang ini X, ini Y, ya, dan seterusnya, ya. Jangan lupa dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Nah, ini disebut relasi dalam pasangan berurutan. Jelas ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga seperti berikut. Ya, relasi itu juga dapat dinyatakan sebagai himpunan hasil kali, ya. Misalkan nih kita lihat, misal kita mempunyai himpunan A 1, 2, 3, lalu himpunan B, C, dan D. Maka hasil kalinya A kali B apa? Dan gitu ya. Nah, ini contoh yang sangat mudah ya. Nah, hasil kali itu maksudnya seperti ini ya, misalkan A kali B. Maksudnya A dipasangkan ke B, misalkan, maka relasinya bisa ya, seperti ini, 1C, 1D, ya kan? Jadi kita bisa tuliskan, misalkan hasil himpunannya, misal kita tulis dalam R. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini saja, biar mudah ya. A kali D, ya. Ya. Sama dengan buka kurung, bisa kita tuliskan tadi 1C, 1D, ya kan, 1,C, lalu 1,D, oke. Nah, sekarang yang sekarang ya, 2C, 2D, ya, bisa kita tuliskan 2C, lalu 2D, oke.
Dan yang terakhir kita bisa lakukan relasinya 3 ya. 3 ke C lalu 3 ke D. Oke. Jadi kita bisa tuliskan 3, C dan terakhir 3, D. Nah, ini menuliskan relasi dalam himpunan hasil kali ya. Dan sampai sini ya. Oke. Nah, ini juga disebut relasi ya, himpunan hasil kali ya. Terus masih adakah yang lain? Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Jadi relasi itu apa? Ya. Jadi relasi itu artinya apa? Pemasangan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Misalnya ya, relasi adalah pemasangan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jelas ya, itu namanya relasi ya, relasi. Yuk kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ke apa ciri khas dari relasi. Oke. Perhatikan contoh ya untuk melihat ini relasi atau tidak. Kita lihat. Pada diagram kartesius ya, kita bisa katakan ini relasi atau enggak dilihat dari sini. Misalkan begini ya. Misalkan di sini ada, oke, terus misalkan lagi di sini, terus ini di sini, oke, lalu ini kita katakan di sini ya, kemudian dan yang terakhir kita taruh di sini, oke. Nah, kalau berdasarkan diagram kartesius ya, ciri relasi itu kayak gini, seperti ini ya, ciri dari relasi itu. Ciri dari relasi adalah kalau kita tarik garis, ya kalau kita tarik garis dari atas ke bawah secara vertikal, misalkan ini. Nah, kalau ada 2 titik potong atau lebih, maka itu disebut relasi. Nah, lihat ya. Kalau ini kan 1, oke. Kalau ini 2, oke. Kalau ini 1 ya. Kalau ini 2, oke. Nah, ciri khas dari sebuah relasi adalah ketika kita tarik garis vertikal, ya, didapatkan titik potong paling tidak 2. Nah, makanya ini kan ini ya, ada titik potong tuh 2. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, gitu. Jadi kalau kita tarik garis menghasilkan atau kita temukan paling tidak ada 2 titik potong, maka itu disebut relasi. Ya, atau misalkan nih supaya lebih paham lagi nih setara lagi 1 deh, tuh ya, ada 3 titik potong ya, betul ya. Nah, pada garis ini ada 3 titik potong. Jadi kalau ada 3 titik potong juga disebut relasi. Jadi syarat relasi adalah ada titik potong 2 atau lebih ketika kita tarik garis lurus. Ini berdasarkan kartesius. Ya, ciri lain dari relasi itu apa? Ya, ciri lain dari relasi adalah kita bisa lihat dari himpunan pasangan berurutan. Oke. Nah, menurut himpunan pasangan berurutan, ya, himpunan pasangan berurutan ya, ini kan himpunan pasangan berurutan. Cara mudah ya melihat ini relasi atau tidak. Nah, cara mudah untuk melihat ini relasi atau tidak, lihat ini yang depannya. Ada nggak yang berulang? Nih, lihat, ada nggak yang berulang? Nah, ini ada berulang itu. Ya, berulang. Nah, ini juga disebut relasi. Perhatikan ya, ini disebut relasi. Nah, dalam topik relasi fungsi, ya, dalam topik relasi fungsi, yang depan ini disebut
domain ya, domain. Ya, domain. Sedangkan yang ini disebut kodomain ya. Kodomain atau pasangannya ya. Nah, domain itu nama lainnya daerah asal, kodomain daerah kawan. Nah, jadi sekali lagi, ciri khas dari suatu relasi atau tidak, selain dengan menggunakan kartesius adalah dilihat dari pasangan berurutan. Jadi disebut relasi apabila domainnya ada yang berulang, ya. Domain, ya. Domain ada yang berulang. Berapa kali berulangnya? Minimal 2 kali, ya. Jadi domainnya, ya, domainnya ada yang berulang. Terus kalau kodomainnya gimana? Ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting lihat domainnya berulang atau enggak. Maka kalau dia berulang atau tidak, maka disebut termasuk relasi, ya. Oke, terus metode lain gimana cara ngelihat apakah dia relasi atau tidak? Nah, ini yang paling mudah kalian tahu, betul? Nah, sekarang saya kasih contoh, misalkan ini sebelah kiri ya. Misalkan sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya tuliskan, misalkan sebelah kanan saya tuliskan misal ya A, B, C, D. Nah, ternyata hasil relasinya seperti ini. Oke. Misalkan gini. Ini ke sini, oke. Lalu ini ke sini, oke. Lalu ini ke sini, oke. Lalu 2 ke A, lalu 3 ke D. Nah, ini relasi atau tidak? Oke, ini sangat mudah dilihat ini, ya. Apakah ini relasi atau tidak? Caranya gini ya. Apakah domainnya? Tadi saya sebut namanya ini disebut apa domain ya. Ini namanya domain. Yang sebelah kanan namanya kodomain ya. Oke. Domain atau daerah asal ya. Oke, ini daerah kawan ya, kawan. Atau pasangan. Nah, ciri khas dari suatu relasi adalah tadi domainnya paling tidak diulang 2 kali. Nah, kalau pada metode seperti ini, ciri khas dari relasi ada pasangan yang bercabang. Ada nggak di sebelah domainnya bercabang? Ternyata ada nih, itu bercabang. Oke, bercabang. Ketika domain bercabang, maka itu relasi, ya. Domain bercabang, maka itu disebut relasi. Jadi saya ulangi, ya. Ketika domain bercabang, maka disebut relasi. Ya, oke, maka disebut relasi. Mudah kan cara menentukan apakah ini relasi atau tidak? Betul? Jadi kesimpulannya apa? Oke. Ya. Jadi kesimpulannya adalah jadi ciri khas dari relasi itu bisa dilihat seperti ini. Nangkap ya? Oke. Nangkap ya? Oke, gitu. Jadi ciri khas dari relasi lihat dari domainnya. Apakah dia diulang-ulang atau tidak. Minimal berapa kali pengulangan? 2 kali. Jelas ya? Oke, jelas? Oke, lanjut ya. Oke, terus. Nah, sekarang kita melihat fungsi. Nah, fungsi dapat dinyatakan dalam hal, ini ada yang salah ya, fungsi ya. Oke, perbaikin. Bagaimana dengan fungsi? Ya, bagaimana dengan fungsi? Ya, saya perbaikin dulu. Ya, bagaimana dengan fungsi? Nah, fungsi cara lihatnya seperti ini. Nah, misalkan begini. Nah, oke. Nah, gitu. Atau misalkan saya taruh di sini satu lagi deh.
Oke, nah metodenya sebenarnya sama seperti relasi. Kita tarik garis dari atas ke bawah. Tarik garis ya. Kita tarik garis secara vertikal dari atas ke bawah tentunya. Oke, kita tarik garis. Nah, kalau fungsi ketika kita tarik garis, ya, ketika kita tarik garis, hasil potong yang kita dapatkan hanya satu, ya, hanya satu, ya. Jadi kalau misalkan kita tulis ini, ya, misalkan hasilnya ini kan kita bisa tulis seperti ini, ya, 1,1, betul ya, yang ini. Terus yang ini 2,2, ya, 2,2. Yang ini 3,3, oke, 3,3. Yang ini 4,4, oke. Dan yang terakhir yang ini 5,1. Nah, fungsi juga dapat dinyatakan menurut diagram Kartesius, ya. Nah, selain itu juga bisa dinyatakan dalam hal yang lain. Nah, ini yang paling mudah, bukan? Yang paling mudah itu seperti ini, ya. Misalkan kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Lalu di sebelah kanan A, B, C, misalkan ya. Nah, hasilnya kita lihat seperti ini, misalkan 1 ke A, 2 ke C, ya, 3 ke A, lalu 4 ke B. Nah, perhatikan fungsi itu, ingat ya, kalau fungsi itu domainnya harus tepat dipasangkan satu kali dengan kanan. Ya, ulangi ya. Ulangi, ya. Ini tadi apa? Domain ya, ini namanya domain. Ya, sedangkan ini disebut kodomain. Nah, fungsi, ciri khas dari fungsi adalah seperti tadi yang sudah sebutkan, domain itu hanya single mainnya. Tuh, panahnya harus single. Tuh, panahnya harus single, ya. Panahnya harus single. Tuh, panahnya harus single. Ya, panahnya harus single. Itu fungsi. Jadi, domainnya itu dipasangkan tepat satu kali dengan kodomain. Oke, itu fungsi. Terus, bisa nggak dalam pasangan berurutan? Oh, bisa. Misalkan kita tuliskan seperti ini ya. Misalkan kita tuliskan. Misalkan dapatnya kita tulis seperti ini. 3,2 ya, 4,1 ya, terus 5,0 lalu 6,1 ya. Nah, ini juga disebut fungsi. Yang penting domainnya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini harus sekali disebut. Jangan sampai ada yang berulang. Oke. Jadi sama dengan ini yang di atas ini, ya, yang ini kita bisa tuliskan bahwa himpunan pasangannya seperti ini. Lihat, ya, 1, A, terus 2, C, terus 3, A, oke. Dan terakhir 4, B. Ya, ini juga disebut fungsi. Ya, yang penting sebelah kiri atau domainnya tidak boleh diulang. Jelas sampai sini? Oke, jelas ya? Iya. Nah, kita juga bisa lihat nih. Perhatikan contoh yang ini yang bawah ini lagi. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat ya. Ini saya hapus dulu. Nah, lihat deh himpunan A ini. Ini fungsi atau enggak? Ya enggak? Ya, ini fungsi atau tidak? Ya. Kalau kita lihat domainnya, kirinya atau X-nya, ada nggak yang diulang? 1, 2, 4, 5, 6. Ternyata nggak ada yang diulang. Betul? Betul, nggak ada yang diulang. Maka kita katakan ini adalah fungsi. Jelas sampai sini? Jadi kalau begitu fungsi itu apa? Nah, jadi fungsi adalah relasi suatu himpunan di mana domain atau daerah asal
dipasangkan tepat satu kali dengan satu kodomain. Oke, soalnya ya. Fungsi adalah relasi suatu himpunan di mana domain atau daerah asal dipasangkan tepat dengan satu kodomain atau daerah kawan. Jelas ya? Jadi relasi dan fungsi dan itu berbeda. Ya, jangan disamakan ya. Jadi relasi, fungsi. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan notasi fungsi itu apa? Atau seperti apa? Dalam ini fungsi ya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk yaitu F, di mana anggota X dipasangkan ke Y, atau dituliskan sebagai Fx sama dengan Y. Ya, itulah notasi fungsi ya. Ya, ini notasi fungsi ya. Jadi, notasi fungsi itu dituliskan di mana X dipasangkan ke Y tepat ya. Satu domain dipasangkan dengan ke Y atau dituliskan Fx sama dengan Y. Oke, jelas sampai sini? Oke, jadi misalkan kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Kita bisa tuliskan misalkan gini, Fx sama dengan misalkan 3x minus 2 atau Hx sama dengan X kuadrat min 3x plus 1, atau kita tuliskan Gx sama dengan 4x per 7x plus 1, atau bisa tuliskan Kx sama dengan 3 log 4x min 1, atau kita bisa juga tuliskan Mx sama dengan akar 3x min 8 ya. Nah, ini disebut notasi fungsi. Apakah harus huruf F? Ya tidak ya. Boleh F, boleh H, boleh G, boleh K, boleh M ya. Itu hanya bebas saja. Yang penting fungsi tersebut terdefinisi. Tetapi selama ini kalian pasti mengenal F, itu karena berasal dari kata function. Oke, itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya function. Oke, makanya lambangnya selalu menggunakan F. Ya, jelas sampai sini? Ya, lanjut ya. Nah, terus apa syarat fungsi terdefinisi atau domain? Nah, ini penting saya sebutkan di awal dulu ya. Beberapa fungsi yang harus diperhatikan mengandung syarat. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas. Yang pertama adalah ini. Y sama dengan AX per BX. Masih ingat syaratnya apa? Ingat atau tidak? Oke. Oke, syaratnya adalah, ayo, gimana? Iya, betul. Syaratnya adalah BX. Penyebutnya tidak boleh 0. Bx tidak boleh 0. Ini dia. Oke. Ingat ya. Yang kedua. Nah, ini pasti ingat kan? Apa syaratnya? Iya, betul. Syaratnya adalah, coba gimana? Syaratnya adalah, iya betul. Dimana syaratnya adalah betul, Fx lebih besar sama dengan 0. Betul ya? Oke, dan yang ketiga adalah fungsi yang ini. Pasti kalian sudah familiar. Fungsi logaritma. Betul? Apa ya syaratnya? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat yuk? Iya, betul ya. Syaratnya adalah yaitu Fx lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, A tidak boleh 1. Masih ingat? Betul? Masih ingat syarat ini ya? Oke. Ini syarat-syarat yang harus kalian ingat.
dalam mengerjakan matematika. Ya, jadi ingat syarat supaya dia terdefinisi. Ya, jadi jangan lupa syarat dalam mengerjakan soal matematika. Oke, bagaimana? Sudah ingat? Coba ingat-ingat lagi. Sudah siap? Berarti ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Oke, lihat. Nah ingat, oh ya satu lagi saya lupa. Di luar ini maka domainnya adalah X anggota real ya. Jangan lupa ya. Di luar ini domainnya adalah X anggota real. Maksudnya apa? Semua X bisa, itu maksudnya. Ya, semua X bisa. Oke, kita lanjutkan contoh deh. Saya kasih contoh satu buat kamu biar ngerti. Tentukanlah domain dan range dari, nah ini dia. Oh ya, kalian sudah tahu kan domain itu daerah asal, sedangkan range itu daerah hasil, ya. Nah ini, tentukanlah domain dan range dari, ya, oke. Nah sekarang kita coba bahas ya, oke, bagaimana menyelesaikan soal ini. Nah, domain itu artinya ya, domain itu artinya daerah asal. Ya, daerah asal. Atau disebut juga dengan istilahnya X-nya. Sedangkan range ya, yang ini range disebut dengan daerah hasil. Ya. Daerah hasil atau biasa disebut Y. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, sekarang ingat, tadi kan kita sudah belajar bahwa ada 3 syarat nih pada fungsi yang harus diperhatikan agar dia terdefinisi, ya, terdefinisi. Masih ingat di mana dia terdefinisi? Ya, di mana fx sama dengan ax per bx, syaratnya adalah bx tidak boleh 0. Kalian tahu nggak kenapa tidak boleh 0? Karena kalau kita masukin ke sini 0, X dibagi 0, kan tidak terdefinisi. Coba aja. Kalau kamu menggunakan kalkulator, pasti error. Betul? Nah, makanya dia bilang BX tidak boleh 0. Kalau begitu gimana dong? Ya, pada Fx sama dengan X per X tambah 2, ya, yang ini tidak boleh 0. Berarti tidak boleh 0. X tambah 2 tidak boleh 0. Berarti X tidak boleh min 2. Ya, ini di syaratnya. Ya, jadi domainnya dituliskan seperti ini, domain F, domain function, sama dengan X anggota real, koma, di mana X tidak boleh min 2. Sama kan? Jelas di sini? X anggota real, di mana X tidak boleh min 2. Nah, bagaimana dengan range? Ya, bagaimana dengan range? Nah, untuk range kan kita masukin saja X-nya. Tadi kan X-nya dia katakan bahwa X tidak boleh min 2. Betul nggak? Karena ketika kita masukin X sama dengan min 2 ke fungsinya, oke, ya di sini ke fungsinya, maka dia error atau tidak terdefinisi. Ya, makanya dia tidak boleh min 2. Tetapi hanya X saja yang tidak boleh min 2. Hanya min 2 saja, maksudnya hanya min 2 saja yang tidak boleh dimasukkan ke X. Yang lainnya boleh? Ya boleh, berapapun. Betul? Berarti kita bisa tuliskan range-nya, range function berarti, ingat range itu Y ya, Y, oke, dari min tak hingga sampai tak positif tak hingga. Gitu. Atau biasa ditulis seperti ini ya. Nah, jelas di sini cara menuliskannya. Ya, itulah
fungsi dari range dari fungsi ini. Udah jelas ya? Jelas? Ingat ya, kalau dia bilang domain berarti X, kalau daerah hasil dibilang Y. Ya, perhatikan notasinya ya. Perhatikan notasinya di sini. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan. Yuk, saya kasih contoh yang lain lagi deh. Kita lihat contoh kedua ya. Nah, tentukanlah domain dan range dari, kita lihat yuk. Nah, logaritma. Oke, sekarang kita bahas tentang logaritma ya. Kita ulangi ya, domain tadi apa? Artinya daerah apa? Daerah asal X, sedangkan range itu Y-nya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu domainnya. Masih ingat apa fungsi logaritma? Ya. Jika fx sama dengan A log B, betul? Maka syaratnya adalah B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, dan A tidak boleh 1. Ingat? Oke, nah sekarang ingat, kita punya fungsi di sini X-4. Ini yang harus disyaratkan. Betul? Kalau begitu, ini harus kita selesaikan. Nah, berarti yang ini ya, B lebih besar dari 0. Karena B lebih besar dari 0, berarti apa? X-4 lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari 4. Oke? Ini yang pertama ya. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan yang A lebih besar dari 0. Kita lihat yuk. A lebih besar dari 0. Kita lihat ini A-nya berapa? A sama dengan 3. Memang lebih besar dari 0. Berarti apa? Terkonfirmasi. Lalu A sama dengan 3. Dia katakan gimana nih? Tidak boleh 1. Oh, memang benar bahwa 3 tidak sama dengan 1. Berarti konfirmasi. Jelas sampai sini? Jelas? Ya, jadi A ini hanya menunjukkan dia konfirmasi atau tidak. Karena A-nya konstanta ya, bukan fungsi. Jadi kita bisa tuliskan bahwa DF-nya adalah DF domain function adalah X anggota ring dengan syarat X lebih besar dari 4. Yang ini ya, jangan lupa. Mengerti? Nah, sekarang kita membahas range ya. Sekarang kita membahas range atau Y. Nah, tadi syaratnya bahwa X lebih besar dari 4. Hanya X lebih besar dari 4. Kalau kita masukkan X lebih besar 4 ke fungsi Y sama dengan 3 log X min 4, ya. Kalau kita masukkan X lebih besar dari 4 ke dalam fungsi ini, maka hasilnya tak terdefinisi. Berapapun, asalkan lebih besar dari 4. Dan berarti range function-nya adalah betul, Y dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, sampai sini? Oke? Oke, untuk memahaminya, coba kita lihat selanjutnya ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, coba kita lihat ini. Tentukan domain dan range dari ini. Nah, coba kita jawab ya. Ingat, ini fungsi akar ya. Ingat, Y sama dengan akar dari fx. Syaratnya adalah apa? Iya. Syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Betul? Ini syaratnya kan? Betul? Nah, karena fx-nya 2x min 4, kita bisa tulis 2x min 4 lebih besar sama dengan 0. Atau lebih besar dari 2 dong. Setuju nggak? Oke. Nah, berarti gimana dong domain fungsinya? Domain fungsinya adalah X anggota ring di mana X lebih besar sama dengan 2. Nangkap sampai situ? Nah, sekarang kita bicara range. Ya, oke. Range. Atau apa?
Y ya. Nah, dikatakan X lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita tuliskan Y sama dengan akar 2X min 4. Coba kita masukkan lebih besar sama dengan 2. Kita masukkan misalkan X sama dengan 2 ya. Kan berlaku X lebih besar sama dengan 2, betul? Kita ambil salah satunya X sama dengan 2. Berarti X lebih besar dari 2 kali 2 dikurang 4. Berarti akar 0. Berapa akar 0? Ya 0, betul? Oh, berarti kita bisa tuliskan bahwa range fungsinya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Jelas sampai sini? Kenapa dia bilang lebih besar sama dengan 0? Nah, tadi kan kita menuliskan dengan X sama dengan 2 saja hasilnya 0. Bagaimana 3, 4, dan seterusnya. Makanya dituliskan di sini Y lebih besar sama dengan 0. Jelas sampai sini? Oke. Oke, yuk kita lihat. Nah, sekarang bagaimana memodifikasi fungsi? Kita lihat. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana memodifikasi fungsi ya. Jika fx sama dengan 3x tambah 5, tentukanlah f dalam kurung x tambah 3. Tentukanlah f 2x. Dan tentukanlah fx kuadrat. Oke, untuk memodifikasi fungsi sebenarnya sangat mudah ya. Bagaimana cara memodifikasi fungsi? Kita lihat caranya begini. Untuk yang pertama ya, fx sama dengan 3x ditambah 5. Untuk yang pertama ditanyakan bagaimanakah kalau fx tambah 3. Nah, ini sekarang kita diskusi ya. Ini. Apa sih artinya x tambah 3 itu? X tambah 3 artinya setiap x, ingat ya, setiap x ditambah 3. Betul ya? Setiap x ditambah 3. X-nya saja loh. Betul? Nah, kalau begitu, pada fx yang ini, oke, berarti kita coba kurungin ya. Usahakan kasih kurung ya. Karena kita hanya memodifikasi X. Kita tidak memodifikasi konstanta. Yang ini kan disebut apa? Konstanta. Betul? Kita hanya memodifikasi X. Jelas sampai sini? Nah, berarti kita akan tuliskan f x tambah 3, setiap x ditambah 3. 3, setiap x kita tambah 3. Ditambah 5. Paham sampai sini? Ulang ya. Setiap x ditambah 3, artinya setiap x ditambah 3, setiap x yang ini ditambah 3. Paham sampai situ? Paham? Sehingga fx tambah 3 sama dengan 3 kali x 3x, 3 kali 3 9, betul ya? Ini begini, betul? Ditambah 5. Sehingga sama dengan 3x ditambah 14. Nah, sampai sini. Setiap x ditambah 3. Oke, kita lihat deh yang B deh, supaya lebih paham ya. Lihat yang B. Dia bilang fx-nya adalah 3x ditambah 5. Bagaimana menjadi f2x? Apa sih artinya ini? Artinya setiap x dikali 2. Betul ya? Ulang ya. Setiap x dikali 2. Jadi kalau kita tuliskan fx yang ini, kita tuliskan fx sama dengan 3x ditambah 5. Lalu saya kasih tanda deh ya. Ini x, yang ini. Nangkap ya? Jadi kalau saya tuliskan f2x, nangkap? Berarti dalam kurung ya, perhatikan dalam kurungnya yang berubah. Jadi 2x. Nangkap? Hanya x yang berubah, ditambah 5. Berarti f2x sama dengan 6x ditambah 5. Paham sampai sini?
Paham? Coba satu lagi, yang C. Fx sama dengan 3x ditambah 5. Yang ditanya fx kuadrat. Apa artinya ini? Artinya ini setiap x dikuadratkan. Betul ya? Setiap x dikuadratkan. Berarti kalau saya tulis fx sama dengan 3, saya kuadratkan, berarti yang saya kuadratkan siapa? Yang si x saja saya kuadratkan. Betul? Sehingga gimana? Setiap x saya kuadratkan, sehingga fx kuadrat menjadi apa? 3x kuadrat ditambah 5. Betul? Atau 3x kuadrat ditambah 5. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, nanti kita latihan. Ya, lanjut ya. Ya, saya masih mau kasih lagi ya, contoh satu lagi deh. Jika fx tambah 5 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Tentukanlah fx dan juga tentukanlah f3. Ini soal yang sangat mudah, perhatikan caranya. Ya, perhatikan caranya. Ada dua cara ya, saya kasih cara pertama. Cara pertama. Ya. Cara pertama buat kalian. Cara pertama adalah seperti ini. Jika fx tambah 5 sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Terus tujuan saya adalah supaya ini jadi fx. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana x tambah 5 menjadi x? Ulangi. Bagaimana x tambah 5 menjadi x? X tambah 5 akan menjadi x apabila apa? Ya gampang, yang kita lakukan adalah kurangi saja 5. Betul? Ketika x tambah 5 dikurangi 5, ya jadi x dia. Betul nggak? Angkat. Nah, cara ini yang kita pakai. Nah, artinya adalah bahwa f x tambah 5 sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 akan menjadi fx apabila setiap x saya kurangi 5. Setiap x ya, setiap x saya kurangi 5. Nah, oleh karena itu biasakan memberi kurung di setiap x. Ya. Biasakan beri kurung di setiap x. Nangkap sampai sini? Nangkap? Sehingga menjadi seperti ini. Kuadrat tambah 1. Karena tadi prinsipnya kita adalah mengurangi 5 setiap x, berarti yang dalam kurung ini saya kurangi 5. Paham sampai sini? Sehingga fx sama dengan, ingat ini jadi apa nih? X kuadrat min 10x ditambah 25. Ingat, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Lalu ini 2 kali X, 2X. 2 kali min 5 min 10. Ini adalah konstanta, ya. Tidak diapa-apain, karena tidak mengandung X. Sehingga fx sama dengan X kuadrat. Lalu yang ini menjadi min 8X. Lalu ini, lalu sama ini tentunya. Berarti 16. Inilah fx-nya. Jelas sampai sini? Nah, ini cara pertama, ya. Nah, cara kedua saya berikan ya, cara kedua seperti ini. Cara kedua mungkin lebih mudah. Ya. Cara kedua kayak gini. Fx tambah 5
sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Ini saya misalkan. Nah, caranya permisalan. Jadi cara kedua itu namanya dimisalkan. Dimisalkan. Ya. Kita misalkan ini, misalkan A sama dengan X tambah 5. Nah, kita harus modif menjadi X. Berarti X sama dengan A kurang 5. Paham sampai sini? Sampai dia X, sampai ketemu X. Ya, sampai dia ketemu X. Ya. Nah, setelah ketemu X, yang ini kamu masukkan ke fungsi. Ya. Sehingga menjadi gini. Fx. Nah, itu jadi dia Fx sama dengan setiap X kamu ganti dengan setiap X kamu ganti dengan A-5 ya. Mengikuti ini. Mengikuti yang ini. Ya. Perhatikan polanya. Polanya adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Setiap X-nya kita kurungin ya, jangan lupa. Gitu ya. Diganti dengan apa? A-5. Ini kita ganti nih dengan A-5 ya. Kita masukin A-5. Di sini juga A-5. Sehingga Fx sama dengan A kuadrat min 10A ditambah 25 ditambah 2A min 10 plus 1. Nah, sehingga Fx sama dengan A kuadrat min 8A plus 16. Nah, jangan lupa ya. Ini menjadi FA ya, sama dengan A kuadrat min 8A plus 16. Ya. Otomatis ini kalau A mengandung A, kalau Fx ya mengandung X. Betul, perhatikan deh, sama kan? Kiri dan kanan hasilnya sama. Tuh, sama kan? Nah, jadi cara pertama kita modif, namanya dimodif itu ya. Cara pertama ini namanya cara modifikasi, ya. Nah, ini cara pertama modif. Cara kedua adalah dimisalkan. Nah, tergantung kamu, ya. Tergantung kamu lebih enak dengan cara yang mana, ya. Apakah cara pertama, oke, atau cara kedua. Oke, tergantung kamu senangnya di mana. Amin, paham ya? Tapi perlu saya sampaikan bahwa cara pertama nggak selalu bisa. Ya, nggak selalu bisa. Nangkap ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa F3? Ya, tinggal masukin aja ke dalam. Ya, jadi kalau misalkan berapa F3, ya tinggal dimasukin. Berarti F3 sama dengan 3 kuadrat, ya kan? Min 8 kali 3 ditambah 16 gitu dan seterusnya. Sampai ini paham ya? Jadi kalau untuk memodifikasi suatu rumus, perhatikan ya, boleh cara modifikasi langsung atau boleh dengan cara dimisalkan ya, tergantung kamu. Tapi kalau cara modifikasi itu yang cara pertama ini ya, ini sangat terbatas. Tapi kalau dengan cara dimisalkan itu ke fungsi apapun bisa. Kalau permisalan ini mau fungsi apapun jadi bisa. Sampai nangkap ya? Oke, ya untuk memastikan kamu mengerti materi ini saya akan berikan kamu satu soal dulu ya untuk memastikan. Nah, buat kalian ingin memodifikasi fungsi dengan cara cepat dan tepat ya, saya sarankan pakai permisalan ya. Ya, dalam memodifikasi fungsi gunakanlah cara permisalan. Kenapa? Karena dengan cara permisalan hampir semua pemodifikasian fungsi berhasil dengan baik. Contoh, jika Fx tambah 5 adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Tentukanlah Fx.
tentukan juga berapa F3. Ya. Untuk soal yang sulit, sebaiknya gunakanlah teknik permisalan. Saya ulangi, untuk soal yang sulit, sebaiknya gunakanlah permisalan. Tetapi untuk bukan hanya untuk soal yang sulit, bahkan soal yang paling mudah sekalipun dengan cara permisalan berhasil dengan sangat baik dan tepat. Yuk kita lihat. F dalam kurung X tambah 5 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah ini yang dimisalkan, saya ulangi ya. Ini yang dimisalkan. Nah, kita misalkan X tambah 5 sama dengan A. Sehingga kita dapatkan X sama dengan A min 5. Jadi kita harus sampai temukan X sama dengan. Oke? Nah, X sama dengan A min 5 ini kita masukkan ke fungsi awal. Perhatikan berikut. Ganti setiap X dengan X sama dengan A min 5 ke setiap item fungsi awal. Fungsi awalnya adalah seperti ini, bukan? Perhatikan, ini fungsi awalnya. Fx tambah 5 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Betul ya? Fungsi awalnya ini. Ya. Jadi fungsi awal ini kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi lihat di sini. Ini fungsi awalnya, perhatikan. Perhatikan ini. Saya hanya copy ya. Nah, setiap X yang berada pada fungsi ini, ya, kita ganti dengan A-5. Perhatikan. Oke, jelas ya sampai di situ? Setiap X kita ganti dengan A-5. Jelas sampai sini? Setiap X kita ganti dengan A-5. Jelas sampai sini? Oke. Perhatikan setiap X-nya kita ganti dengan A-5. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, ini ya, kamu bisa lihat di sini. Setiap X kita ganti dengan A-5. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan seperti berikut. Nah, itu dia. Perhatikan di sini ya. Ini kita coret nih. Ya, perhatikan di sini. A-5 tambah 5 jadi A, ya kan? Karena ini jadi 0. Setuju ya? Makanya di sini jadi A. Tuh. Nah, ini kita buka. Yang ini kita buka, ya. Menjadi apa? Menjadi ini. Jelas? Oke, dan yang ini kita buka lagi sehingga menjadi yang ini. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Sehingga kita dapatkan FA sama dengan A kuadrat min 8A plus 16. Jelas ya? Oke. FA sama dengan A kuadrat min 8A tambah 16. Jika FA sama dengan A kuadrat min 8A tambah 16, berarti Fx sama dengan X kuadrat min 8X tambah 16. Begitu kan pengertian dari fungsi? Jadi jelas kan? Lebih mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa F3? Ya tinggal kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat min 8 kali 3 tambah 16, sehingga kita peroleh F3-nya sama dengan 1. Jelas ya? Lebih mudah bukan? Jadi dengan cara permisalan, lebih mudah dan lebih pasti jawabannya. Oke? Dan Anda akan tercegah dengan beberapa kesulitan dan ketidaktelitian apabila Anda menggunakan dengan cara permisalan. Oke, ini hanya sekedar saran buat kamu untuk memodifikasi fungsi dengan baik.